Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ketemu lagi bersama Masan yang membahas dunia perkopian sedikit-sedikit bagi pemula. Jadi ya, hari ini kita akan bahas ini ya, masalah batang kopi yang sudah kurang produktif wajib diganti. Nah, kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Dan kebetulan ya di depan Masan ini ada pohon kopi yang sudah saya siapkan tunas tunas air ya. Nah, ini sudah sedikit agak besar ya atau sedikit kokoh. Nah, ini persiapan untuk mengganti kopi yang sudah tua ya, di sampingnya itu yang sudah kurang produktif. Jadi ciri-ciri batang kopi yang kurang produktif, nah kita bisa dilihat sendiri ya. Dari segi batangnya itu cenderung kasar gitu ya, kasar, dan kulitnya itu sudah tebal, kulit luarnya itu tebal berlapis-lapis ya. Karena dia tebal, nah biasanya itu tunas airnya itu di sekitaran batang tuh susah tumbuh, bahkan ya untuk di per batang stek atau batang sambungannya itu juga kelihatan tua ya. Itu bisa kita lihat ya, dari batangnya juga seperti itu, sudah bergerigi atau tebal, makanya titik tumbuh bahannya itu notabennya enggak ada ya untuk di sekitaran bekas sambungan. Nah itu makanya batang kopi yang seperti ini ya kita harus menyiapkan tunas baru untuk penyambungan ulang atau mengganti pohon yang seperti ini gitu. Jadi kalau kita teruskan ya, nanti kedepannya juga produktivitas itu akan menurun. Nah, sedangkan kita ya lihat di sebelahnya itu ada tunas air ya, tunas air yang kita siapkan dan sudah besar gitu. Nah, pertumbuhannya normal, dia juga besar, artinya karakter dari bawahnya ini masih sedikit sehat gitu. Jadi kalau kita sambung, nah ini masih sangat bagus ya, nanti hasilnya juga akan berubah gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ya, untuk perbatangan kopi di kebunnya masing-masing, lihat di bagian perbatangan seperti ini gitu ya, batang induknya gitu. Jika batang induknya itu di bagian-bagian yang atas-atas ini enggak ada tumbuh tunas air, artinya batang itu kurang sehat atau produktivitasnya mulai menurun gitu. Jadi kita harus siap menggantinya mulai dari yang di bawah gitu. Dan terkadang juga ya, banyak sebagian teman-teman itu yang mencari tunas air yang di area batang seperti ini. Nah, itu yang agak ke atas gitu ya, dibandingkan dia pelihara dari bawah. Sementara ya kalau Masan memang ada yang dari bawah ya milih yang dari bawah itu. Tetapi kalau emang nggak ada yang dari bawah ya mau nggak mau kita ambil yang dari batang ini. Cuman biasanya itu ya, kalau memang batang ini sudah nggak produktif, sudah kurang sehat, nah ini nanti kalau kita sambung, misalnya ada tunas air, nah itu pertumbuhannya juga kurang normal, bahkan nanti penyakitnya itu cenderung ada-ada aja ya, mulai dari penyakit itu ya, jamur upas ya, yang menyerang di bagian kulit-kulit ini. Nah itu, jadi usahakan kalau mau menyambung ulang, mengganti, usahakan dari yang bawah. Memang prosesnya agak panjang, agak lama ya, kita menunggu mungkin kisaran 1 tahun 2 tahun. Nah itu supaya dia besar baru disambung. Nah itu biar dia kelihatan kokoh gitu. Nah baru nanti kita akan memotong di bagian ini, di bagian induknya kita potong. Mengapa kita harus potong ya? Biasanya ini ya, namanya kurang sehat, kita harus potong. Dan biasanya itu banyak kandungan lumut-lumutnya yang sudah numpuk, susah dibersihkan. Nah, langkah baiknya kita peliharanya itu yang dari bawah, biasanya itu lebih sehat dibandingkan dengan yang dari atas. Dan kebetulan ya di tempat pemasaran ini ya, seperti saya jelaskan, sudah menyiapkan
tiap batang itu ada 1 2 3 bahkan mungkin banyak ya, tinggal milih nanti yang sehat yang mana. Karena ya batang kopi yang kita siapkan seperti ini, tunas air ini terkadang itu dimakan dengan ulat bor gitu ya. Ulat bor atau yang sering orang bilang itu hama penggerek ya, hama penggerek atau tonggerek. Nah, jadi dia tuh makan atau masuk di bagian-bagian kopi yang masih muda seperti ini. Memang ya kalau sekarang belum terasa ya, mungkin nanti biasanya itu kalau sudah beberapa berapa bulan gitu ya baru kelihatan efeknya itu dari ulat bor itu. Dan yang lebih terasa lagi waktu kita disambung sudah tumbuh, nah dia ikut mati atau patah efek ulat bor atau hama penggerek. Nah biasanya ya hama penggerek ini cenderung banyaknya ya seperti sekarang di musim panas gitu. Mengapa di musim panas? Karena emang cadangan makanan untuk hama penggerek itu ya berkurang, artinya tumbuh-tumbuhan yang lunak itu berkurang, makanya dia menyerang tanam-tanaman yang sering dirawat oleh petani ya kan. Ya enggak cuman itu ya semua ulat-ulatan. Nah itu sekarang musim kemarau biasanya itu merajalela. Terkadang aja seorang petani tanaman muda atau sayur-sayuran, nah itu repot ya mengatasi ulat-ulat yang menyerang pada tanamannya. Karena emang ya seperti itu ya, kalau cuaca kemarau nama ulat-ulatan itu sulit dikendalikan karena emang cadangan makanannya itu juga berkurang ya. Nah jadi begitu. Nah buat teman-teman ya itu tadi ya masalah bahan yang sudah tua itu wajib diganti. Oke ya, kebetulan ini sudah masuk asar ya. Oke, kita akan istirahat dan kita kemungkinan akan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.